Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita meluncing ya, sebelum kita menjalankan Koperasi Merah Putih, alangkah baiknya kalau kita ini menganalisa ya, studi kelayakan per unit usaha yang akan kita jalankan teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian atau antisipasi ya, barangkali nanti kita gagal di tengah jalan karena resikonya menurut saya ini nggak kecil ya guys ya. Jadi ini tanggung jawabnya besar banget. Kalau nanti ada salah pengambilan keputusan, ini akan berdampak pada kehidupan kalian, teman-teman ya, selaku pengurus Koperasi Merah Putih. Jadi ayo sama-sama kita coba ya, ini sama-sama belajar. Karena saya sendiri juga belajar teman-teman ya. Sekali lagi di sini saya hanya ingin membagi atau sharing tentang bagaimana pengalaman juga ya, belum pernah melaksanakan usaha-usaha yang akan dijalankan di Koperasi Merah Putih ini. Baik, yang pertama ini kita contohkan ya. Ini adalah membuka usaha pangkalan gas LPG lah seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya. Untuk studi kelayakan di sini, ini permintaan rata-rata dalam 1 bulan itu adalah 600 tabung misalnya ya. Ini misalkan di desa tersebut ada 600 kepala keluarga ya. Nah, ini dan permintaan setiap bulan itu kurang lebih antara 600 tabung. Kemudian margin ya per tabungnya adalah 2.000 sampai 3.000. Marginnya adalah keuntungannya teman-teman ya. Ini antara 2.000 sampai 3.000. Terus potensi pendapatan bersih ya, misalkan 1 bulan pengeluarannya adalah seperti ini 600, dan ini adalah potensi penghasilan antara 1.200.000 hingga 1.800.000 per bulan. Nah ini adalah keuntungan bersihnya setelah operasional, setelah lain-lain seperti itu. Maka di sini kelayakannya adalah menguntungkan, betul menguntungkan ya. Kemudian perputarannya cepat ya karena ini kebutuhan pokok ya, jadi pasti dibeli, pasti laku. Kemudian risikonya rendah ya. Risiko rendah artinya di sini barangnya memang nggak akan mampu ya, nggak akan basi. Jadi dia ini nggak ada expirednya juga ya, selama tabungnya aman dia ini bisa dijual seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini menurut pendapat kita di sini ya. Jadi ini layak dibuka ya, misalkan teman-teman ingin membuka pangkalan gas LPG seperti itu. Oke, yang kedua ini kalau kita misalkan membuka gerai sembako ya, seperti ini. Lah, kalau gerai sembako teman-teman, ya ini penjualan rata-rata misalkan ya, misalkan adalah 80 juta per bulan. Tentunya bisa lebih besar ataupun lebih kecil, saya juga kurang paham. Kalau melihat dari teman-teman yang sudah jalan ini ya teman-teman ya, untuk transaksi rokok aja itu sehari bisa sampai 50 juta. Itu transaksinya ya teman-teman ya. Untuk keuntungannya beda lagi ya. Belum kita baca di situ. Kemudian ini kalau misalkan andai kata penjualan rata-rata adalah 80 juta per bulan, marginnya adalah 8 sampai 12% untuk 1 bulannya juga ya teman-teman ya. Tinggal mengalihkan aja ya, 8 atau 12% kali 80 juta, maka ketemunya adalah kurang lebih ini. Potensi labanya adalah 6.400.000 sampai dengan 9 juta per bulan. Nah ini kira-kira kelayakannya bagaimana teman-teman ya. Nah ini stabil ya, stabil karena apa? Karena ini sembako itu pasti dibeli oleh masyarakat karena ini kebutuhan pokok ya. Kemudian kebutuhan harian ini berarti layak dipakai ya, layak dibuka misalkan gerai sembako. Kemudian perputarannya modal cepat ya, karena sembako itu pasti lakunya ya cepat ya, habisnya cepat itu. Karena apa? Karena memang kebutuhan masyarakat, kebutuhan sehari ya hari. Jadi ini layak sekali untuk dibuka. Misalkan teman-teman mau buka gerai sembako, ini menurut saya sih worth it ya. Dengan keuntungan segini ya, belum lagi yang dari yang lainnya lah. Mungkin ini bisa menjadi alternatif teman-teman kalau mau buka gerai sembako. Baik, berikutnya teman-teman ini ada gerai pupuk. Nah, ini disesuaikan aja kalau misalkan desa teman-teman itu tidak di dalam wilayah persawahan atau pertanian. Nah, ini jangan dibuka, guys. Ya, jangan dibuka. Ini sama dengan bunuh diri kalau buka ini di daerah yang perkotaan misalkan ya, yang sawahnya jarang-jarang,
ya nggak usah buka ini. Yang menurut saya seperti itu ya. Pertama itu ya. Target pasarnya adalah petani di wilayah desa dan sekitarnya. Jika desa tersebut jarang sekali petaninya, yo jangan. Karena potensinya nanti daripada merugi ya, seperti itu. Kemudian penjualan musim tanam, lah ini adalah 50 juta sampai 100 juta, tergantung orang yang membutuhkan juga ya. Seperti ini. Kemudian marginnya adalah 6 sampai 10% ya. 6 sampai 10% dari ini ya. Nah, maka di sini kalau kita ngomong kelayakannya adalah ini kelayakannya bisnisnya ini adalah musiman teman-teman ya, bukan kebutuhan sehari-hari. Jadi mungkin untuk laku itu nunggu musiman dulu seperti itu. Jadi menurut saya ini kurang worth it ya, kurang bisa kita andalkan lah seperti itu. Perputaran modal besar saat musim tanam saja ya, seperti itu. Ya memang besar, tapi potensinya ini mungkin ya kalau ada masyarakat atau petani yang gagal panen teman-teman ya. Ya teman-teman bisa boncos ini. Karena apa? Karena mungkin gak disauri ya. Jadi mereka ngambil-ngambil aja ya, nanti bilangnya akan dibayar ketika sudah panen, ternyata panennya boncos atau nggak jadi panen, bahkan merugi. Nah, maka otomatis ini juga akan berdampak pada penghasilan teman-teman ya. Menurut saya ini kurang pas ya teman-teman ya, kalau pupuk ini ya. Kecuali memang untuk permintaan di daerah tersebut itu pupuk itu besar banget lah, mungkin bisa jadi alternatif pilihan ketiga. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya, semoga bermanfaat. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuka usaha, silakan lakukan uji layak dulu ya, uji kelayakan pada usaha tersebut terlebih dahulu teman-teman, agar teman-teman tidak boncos atau tidak merugi ketika nanti tidak berhasil menjalankan bisnis tersebut. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, like, dan save video ini jika bermanfaat, dan bagikan teman-teman yang ingin membutuhkan informasi seperti ini untuk kemajuan kita membangun koperasi merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.